perangkat telekomunikasi. 1. Seorang penguji perangkat telekomunikasi sedang melakukan pengujian pada sebuah router 5G. Metode pengujian yang paling tepat untuk mengevaluasi kinerja throughput router tersebut adalah A. Ping test, B. Traceroute, C. ePerf, D. Wiresat, E. Nmap. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa ePerf adalah tools yang paling tepat untuk mengukur throughput maksimum pada jaringan IP. Ini memungkinkan penguji untuk mengukur bandwidth, jitter, dan paket loss yang sangat relevan untuk evaluasi kinerja router 5G. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam proses pengujian kompatibilitas elektromagnetik atau EMC pada perangkat telekomunikasi, penguji menemukan bahwa device under test atau DUT memancarkan radiasi yang melebihi batas yang diizinkan. Langkah yang paling tepat untuk dilakukan penguji adalah A. Mengabaikan hasil dan melanjutkan pengujian lainnya. B. Memodifikasi perangkat untuk mengurangi radiasi. C. Menghentikan pengujian dan melaporkan ketidaksesuaian. D. Mengulang pengujian dengan pengaturan yang berbeda. E. Mengganti perangkat dengan model yang berbeda. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa sebagai penguji, integritas dan kepatuhan terhadap standar adalah prioritas utama. Menghentikan pengujian dan melaporkan ketidaksesuaian adalah tindakan yang paling tepat dan etis. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penguji perangkat telekomunikasi sedang melakukan analisis protokol pada sebuah perangkat IoT. Ia menemukan bahwa perangkat tersebut mengirimkan data tanpa enkripsi. Risiko keamanan yang paling signifikan dari kondisi ini adalah A. Denial of service atau DOS. B. Man in the middle attack. C. Buffer overflow. D. SQL injection. E. Cross-site scripting atau XSS. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa tanpa enkripsi, data yang ditransmisikan rentan terhadap intersepsi dan manipulasi oleh pihak ketiga. Man in the middle attack memungkinkan penyerang untuk menangkap, membaca, dan potensial memodifikasi data yang dikirim antara perangkat IoT dan servernya. Kita masuk soal berikutnya. 4. Saat melakukan pengujian interoperabilitas pada perangkat 5G, penguji menemukan bahwa perangkat tersebut gagal terhubung dengan perangkat dari vendor lain yang mengklaim kompatibel. Langkah troubleshooting yang paling tepat adalah A. Mengganti perangkat dengan model terbaru. B. Memeriksa konfigurasi protokol dan versi firmware. C. Mengabaikan masalah karena dianggap kesalahan vendor lain. D. Melaporkan perangkat sebagai tidak kompatibel tanpa investigasi lebih lanjut. E. Memodifikasi perangkat untuk memaksa koneksi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa memeriksa konfigurasi protokol dan versi firmware adalah langkah troubleshooting yang paling logis dan sistematis. Perbedaan dalam implementasi protokol atau versi firmware yang tidak kompatibel sering menjadi penyebab masalah interoperabilitas. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam pengujian ketahanan atau stress testing, sebuah switch jaringan, penguji perangkat telekomunikasi perlu mensimulasikan kondisi beban tinggi. Tool yang paling tepat untuk melakukan simulasi ini adalah A. Nessus. B. Wiresat. C. Ostinato. D. Nmap. E. Metasploit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa Ostinato adalah network traffic generator dan analyzer yang dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai jenis lalu lintas jaringan pada skala besar, membuatnya ideal untuk stress testing pada perangkat jaringan seperti switch. Kita masuk soal berikutnya. 6. Seorang penguji perangkat telekomunikasi sedang melakukan pengujian pada antena 5G. Untuk mengukur pola radiasi antena dengan akurat, metode pengukuran yang paling tepat adalah A.
Near Field Measurement. B. Far Field Measurement. C. Sweep Frequency Measurement. D. Time Domain Reflectometry. E. Vector Network Analysis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Far Field Measurement adalah metode yang paling tepat untuk mengukur pola radiasi antena 5G. Pengukuran ini dilakukan pada jarak yang cukup jauh dari antena untuk mendapatkan gambaran akurat tentang distribusi energi pada berbagai sudut, yang sangat penting dalam karakterisasi kinerja antena 5G. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam proses pengujian keamanan pada perangkat IoT, penguji menemukan bahwa perangkat tersebut menggunakan protokol MQTT tanpa autentikasi. Rekomendasi keamanan yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengganti protokol MQTT dengan HTTP. B. Mengimplementasikan TLS SSL untuk enkripsi. C. Menonaktifkan fitur remote access. D. Menambahkan firewall hardware eksternal. E. Menggunakan VPN untuk semua komunikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengimplementasikan TLS SSL untuk enkripsi adalah solusi yang paling efektif dan sesuai standar untuk mengamankan komunikasi MQTT. Ini memberikan enkripsi end-to-end dan memungkinkan autentikasi klien, meningkatkan keamanan tanpa mengorbankan fungsionalitas protokol MQTT. Kita masuk soal berikutnya. 8. Penguji perangkat telekomunikasi sedang melakukan pengujian pada sistem VoLTE atau Voice over LTE. Untuk mengevaluasi kualitas suara, metrik yang paling relevan untuk diukur adalah A. Bit Error Rate atau BER. B. Mean Opinion Score atau MOS. C. Signal to Noise Ratio atau SNR. D. Packet Loss Ratio atau PLR. E. Receive Signal Strength Indicator atau RSSI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Mean Opinion Score atau MOS adalah metrik standar industri untuk mengevaluasi kualitas suara dalam sistem telekomunikasi. MOS memberikan penilaian subjektif terhadap kualitas suara yang dirasakan pengguna, yang sangat relevan untuk layanan VoLTE. Kita masuk soal berikutnya. 9. Saat melakukan pengujian kompatibilitas elektromagnetik atau EMC pada perangkat 5G, penguji menemukan bahwa perangkat gagal dalam uji immunity terhadap Electrostatic Discharge atau ESD. Langkah korektif yang paling tepat adalah A. Menambahkan shielding eksternal pada perangkat. B. Meningkatkan tegangan operasi perangkat. C. Mendesain ulang sirkuit grounding dan proteksi ESD. D. Mengurangi sensitivitas receiver. E. Mengubah frekuensi operasi perangkat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mendesain ulang sirkuit grounding dan proteksi ESD adalah langkah korektif yang paling efektif. Ini mengatasi akar masalah dengan meningkatkan ketahanan intrinsik perangkat terhadap ESD, yang penting untuk keandalan jangka panjang dan kepatuhan terhadap standar EMC. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam pengujian keamanan jaringan 5G, penguji perangkat telekomunikasi perlu mengevaluasi kerentanan terhadap serangan IMSI catching. Mekanisme keamanan dalam arsitektur 5G yang dirancang khusus untuk mengatasi ancaman ini adalah A. Network switching. B. Massive MIMO. C. Beamforming. D. Suci atau Subscription Concealed Identifier. E. Edge Computing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa suci atau Subscription Concealed Identifier adalah fitur keamanan baru dalam arsitektur 5G yang dirancang khusus untuk melindungi identitas pelanggan dari serangan IMSI catching. Suci mengenkripsi IMSI atau International Mobile Subscriber Identity pelanggan, mencegah pelacakan dan identifikasi pengguna oleh penyerang. Kita masuk soal berikutnya. Asisten penguji